Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, jadi saya punya baterai lithium polimer yang kondisi soketnya ini buntung. Jadi yang satunya ini agak panjang dan yang satunya ini bener-bener mepet banget. Dan kali ini untuk menyambungnya saya tidak akan menggunakan flux ataupun cairan tambahan, jadi langsung saya solder. Namun sebelum saya lanjutkan ke penyambungan soketnya ini, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, jadi seperti ini untuk penampakan baterainya. Untuk soket yang satu ini lumayan panjang, kemudian yang satunya ini bener-bener pendek banget. Nah, untuk menyambung soket yang kondisinya sudah pendek seperti ini perlu kehati-hatian agar nggak semakin pendek, karena untuk platnya ini bener-bener tipis, jadi semakin banyak digoyang akan semakin cepat putus untuk platnya ini. Kemudian jika menyoldernya menggunakan flux yang tidak cocok dengan baterai seperti ini, kadang juga susah lengket. Kadang jika menggunakan cairan yang bisa lengket akan menyebabkan untuk platnya ini bisa berkarat. Nah, kali ini saya tidak menggunakan cairan tambahan, hanya menggunakan solder dan menggunakan timah soldernya. Nah, selain itu saya sudah menyiapkan kabel, ini kabel serabut tembaga yang warnanya kekuningan seperti ini. Nah, untuk kabelnya ini pastikan benar-benar tembaga ya, karena jika bukan tembaga nanti akan sulit lengketnya. Kemudian jika bukan tembaga kemungkinan akan cepat keropos. Pastikan juga bukan menggunakan kabel audio ya, gunakan kabel serabut yang benar-benar tembaga. Nah, saya juga sudah menyiapkan di sini jarum. Ini jarum jahit ya. Sahabat bisa menggunakan jarum pentul ataupun jarum lainnya. Yang penting nggak terlalu besar. Nah, jadi untuk baterainya ini terdapat sedikit soket yang buntung. Ini akan saya cucuk untuk platnya ini. Saya akan menyucuk 3 titik. Kemudian coba saya masukkan untuk kabelnya ini. Nah, apakah benar-benar bisa lengket ke soketnya ini? Tentunya harus dipraktekkan dulu. Untuk kabelnya ini, coba saya buka dulu kulitnya. Oke, ini untuk kabelnya sudah saya buka dari kulitnya, dan ini warnanya kuning ya. Kemudian ini akan saya ambil 2 helai. Jadi cukup 6 helai. Nah, yang 2 helai pertama ini dililit di bagian tengahnya ya, ngelilitnya. Nah, yang lainnya juga gitu, dililit. Oke, semuanya dililit ya, tiga-tiganya. Nah, ini sudah saya siapkan 3 lilitan. Kemudian saya letakkan dulu. Untuk baterainya ini coba platnya saya cucuk menggunakan jarum. Untuk menyucuknya ini hati-hati ya, jangan sampai tercucuk bagian yang sini, karena ini akan rusak baterainya. Pastikan benar-benar terkena cucuk untuk platnya ini aja. Oke, ini sudah saya cucuk dan ada 3 lubang sebesar jarum. Nah, pastikan lubangnya ini muat di kabel serabut yang sudah dibuat ini. Nah, jika kurang muat dibesarkan sedikit, tapi hati-hati jangan sampai sobek untuk platnya ini, karena ini benar-benar tipis banget dan rentan untuk putus platnya ini. Nah, selanjutnya coba dimasukkan untuk kabel serabut yang sudah dililit ini. Untuk ujung dari kabel ini dililit juga supaya kecil, jadi mudah untuk masuk ke lubang dari yang kita buat. Tiga-tiganya ujungnya dililitkan ya, supaya mudah untuk masuknya. Oke, ini untuk ujungnya ini sudah terlilit ya, jadi sudah kecil. Semoga masuk ke lubang yang dicucuk jarum itu.
Selanjutnya saya masukkan dulu untuk kabelnya ini. Nah, setelah masuk seperti ini, langsung untuk bagian kabelnya ini ujung ke ujung dililitkan juga supaya nggak mudah lepas. Nah, selanjutnya pasang juga untuk lubang selanjutnya. Oke, ini 2 lubang sudah saya kasih kabel. Selanjutnya saya pasang satu lagi untuk kabelnya. Oke, ini 3 kabel sudah saya lilitkan ya. Dan perlu diingat dalam melilitkan kabelnya ini harus hati-hati, jangan sampai terlalu kuat. Takutnya akan merusak dari lubang yang sudah dibuat ini. Selain itu, karena kutubnya ini berdekatan dengan yang kutub sebelah sini, jangan sampai kabel yang ini tersentuh ke bagian kutub yang ini. Jika tersentuh akan terjadi konslet dan kemungkinan kabel yang kita buat ini akan putus. Oke, ini sudah dililit ya. Selanjutnya pastikan untuk solder sudah dipanaskan. Pastikan soldernya ini benar-benar panas, kalau bisa menggunakan solder yang panas banget. Karena ini soldernya ada 2 mode, ini saya tekan supaya ini panas ya. Kemudian siapkan untuk timahnya ini. Untuk timah beli yang bagus supaya bisa menempel dengan baik. Nah, setelah soldernya sudah panas, ini dirapikan ya untuk kabelnya sambil ditahan. Kalau nggak punya alat bisa juga dipegang gini, cuman ini sedikit panas ya. Jadi kalau punya alat sebaiknya ya dijepit pakai alat supaya ini nggak gerak-gerak. Nah, ditahan gini ya. Selanjutnya coba saya solder. Oke, ini untuk bagian sebelah sini sudah saya solder ya. Ini sepertinya sudah lumayan kuat lengketnya. Pastikan untuk timahnya ini bisa masuk ke lubang dari yang dibuat jarum tadi. Jadi untuk kabelnya ini juga jangan sampai terlalu penuh di lubangnya. Jadi ada celah untuk timahnya ini masuk ke lubang dari jarum tadi. Selanjutnya jangan lupa disolder juga di bagian sini, di bagian baliknya. Nah, ini juga sama, disolder seperti ini. Nah, seperti ini ya untuk penyolderannya. Jadi untuk timahnya ini pastikan memenuhi antar celah kabel-kabelnya ini, baik kabel yang di lubang ataupun kabel yang sudah keluar 3 ini. Kemudian setelah bagian atas dan bagian bawahnya ini sudah tersolder, timahnya sudah rata, matangkan lagi untuk timahnya ini sampai benar-benar tembus antara timah bagian bawah dan bagian atas. Jadi dipanaskan soldernya, kemudian ini dimatangkan lagi sampai benar-benar menyatu untuk timahnya. Oke, seperti ini hasilnya. Jadi untuk timahnya ini benar-benar menyatu antara timah yang bagian sebelah sini dan bagian sebelah sini. Pastikan juga untuk sambungannya ini digoyang-goyang dulu. Nah, seperti ini. Kalau untuk dari lebihan pembungkusnya ini ikut goyang, artinya ini sudah kuat ya untuk penyolderannya. Mungkin cara ini tidak sekuat dari yang disolder menggunakan flux atau cairan, tapi ini akan lebih baik karena tidak membuat dari solderannya ini karat ataupun rusak. Nah, dengan kabel serabut seperti ini tentunya kabelnya ini akan lebih awet dibandingkan hanya langsung menyolderkan di platnya. Kadang jika langsung disolderkan untuk kabelnya, kemudian menggunakan flux yang tidak cocok dengan baterainya, akan mudah sekali lepas.
Nah, jika kondisinya platnya pendek banget seperti ini, akan terjadi mudah sekali lepas. Dan nantinya akan lebih pendek lagi untuk plat yang buntung ini. Nah, ini coba saya tambah lagi ya timahnya di bagian sini supaya lebih panjang. Oke sahabat, jadi inilah hasil akhir dari penyambungan untuk baterai yang kondisinya platnya buntung. Selanjutnya coba saya cek ya menggunakan voltmeter. Apakah untuk di kutub ini sudah bisa berfungsi sebagai plat yang benar-benar nyambung ke baterai ini. Nah, ini untuk kabel dari voltmeter. Ini saya sambung ke bagian kabel yang sudah disambung ke plat yang buntung ini. Selanjutnya yang kabel negatifnya ini saya sambung langsung ke plat yang ada di baterai ini. Nah, seperti yang sahabat lihat ya, ini untuk di voltmeter terbaca. Nah, jangan hiraukan untuk tegangan yang terlihat di sini ya. Ini harus menggunakan supply lagi, jadinya supaya akurat. Nah, kalau nggak pakai supply memang kurang akurat untuk voltmeter ini. Tapi ini jelas terlihat untuk soket dari yang saya tambahkan ini, yang saya solder ini berfungsi. Saya coba pakai lampu ya, mungkin dengan pakai lampu lebih jelas. Nah, udah nyambung ya, untuk kabelnya ini sudah nyambung dengan bagus. Nah, ini saya tempel-tempelkan. Untuk kabel yang dari lampu ini saya sambung di bagian serabut kabelnya. Nah, ini sudah nyambung. Kemudian coba saya tes. Saya cas menggunakan modul TP4056. Ini sudah saya siapkan. Untuk TP4056-nya saya solder ke step down langsung. Dan saya mau ngecas lewat baterai LiPo 4 saya yang kondisinya 12 volt. Nah, ini modul TP4056-nya terlihat biru. Nah, coba saya cas ke baterai lithium polimer yang soketnya saya sambung ke kabel ini. Positif saya sambung ke sini, negatif saya sambung ke sini. Nah, kelihatan ya itu merah. Nah, merah ini artinya sedang mengecas. Oke sahabat, jadi untuk penyambungan baterai lithium polimer yang kondisinya soket ini buntung sudah berhasil ya. Sudah saya sambung menggunakan kabel dan saya solder menggunakan timah. Dan ini sudah bisa difungsikan sebagai baterai sebagaimana biasanya baterai lithium polimer. Dan ini juga bisa sahabat lakukan jika sahabat membeli baterai yang kondisinya soketnya buntung seperti ini. Atau mungkin sahabat punya stok baterai namun soketnya buntung, bisa dicoba nih untuk menyambungnya dengan cara seperti ini. Dan untuk baterai ini akan saya cas sampai penuh. Kemudian di video selanjutnya akan saya uji kapasitasnya menggunakan alat tes kapasitas ini. Dan untuk video kali ini saya rasa cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin sahabat ingin belanja beberapa komponen PLTS, coba cek di pin komentar saya dan juga di deskripsi video. Untuk di deskripsi video nanti akan saya letakkan beberapa link belanja termasuk yang ada di video ini. Selain itu saya juga meletakkan beberapa link sosial media saya. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.